Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi bidarain. Summa ila sahibu syarhuha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa ini? Kiamu ya. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu ta'ala law ikhtaja ila mahallin lakana sifatan wa sifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyyah wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bi sifatin walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Kemudian akan membahas tentang burhan, pembuktian atau argumentasi bahwa Allah pencipta alam semesta ini wajib bersifat qiyamuhu binafsihi, wajib berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi itu makna bahasa, terjemahnya berdiri sendiri. Tapi makna yang harus kita pahami,
Qiyamu binafsi itu maha kaya gitu loh. Tidak membutuhkan sesuatu. Kadang orang itu hilang, datang hilang. Oh iya, insyaallah, alhamdulillah. Apa buktinya kalau Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu? Jadi berdiri sendiri dimaknai tidak butuh segala sesuatu. Jangan sampai di pikiran kita muncul Allah itu berdiri sendiri maknanya berdiri gitu, enggak. Berdiri sendiri itu bahasa pinjaman saja, dipakaikan saja kepada Allah, diletakkan kepada Allah, maknanya tidak butuh segala sesuatu. Apa buktinya kalau Allah tidak butuh segala sesuatu? Yang pertama, fali'annahu, karena law ikhtaja ila mahallin lakana sifatan. Allah tidak butuh segala sesuatu. Tapi yang mau kita bahas di sini cukup mengambil dua perkara yang Allah tidak butuh. Yaitu tidak butuh kepada zat yang lain dan tidak butuh kepada pencipta. Sebenarnya yang nggak dibutuhkan Allah banyak, nggak terbilang. Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh tidur, nggak butuh duduk, nggak butuh berdiri, nggak butuh semua segala sesuatu yang menunjukkan perkara Allah itu butuh, maka itu tertolak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dua perkara ini mewakili dalam sifat yang kita bahas sekarang ini, yaitu tidak butuh kepada zat yang lain dan tidak butuh kepada yang menciptakan. Lalu kita bahas fali'annahu, apabila seandainya Allah itu butuh kepada zat yang lain, Allah butuh kepada wujud yang lain, kepada zat yang lain, maka Allah akan disebut sebagai sifat. Kan Allah itu wajib kita imani dia adalah zat. Zat itu apa? Sesuatu yang tidak butuh kepada yang lain. Zat itu sesuatu yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain, namanya zat. Kita wajib imani Allah itu adalah zat. Apabila dikatakan Allah itu butuh kepada zat yang lain atau Allah itu butuh kepada wujud yang lain, maka berarti posisi Allah atau keadaan Allah akan berubah menjadi sifat. Karena sesuatu yang butuh kepada wujud yang lain itu namanya sifat. Sesuatu yang butuh pada zat yang lain itu namanya sifat. Contohnya apa? Contohnya kayak putih. Putih disebut apa? Sifat. Hitam disebut apa? Sifat. Maka putih itu tidak akan pernah berdiri sendiri. Putih itu selalu bergandengan dengan wujud yang lain.
entah itu peci, entah itu lemari, entah itu baju, entah itu apa saja yang menunjukkan putih itu nggak pernah berdiri, nggak ada putih sendirian, nggak ada. Kalau ada putih ya pasti ada bersama wujud sesuatu. Beda dengan peci. Peci ini nggak harus bersama putih. Jadi peci ini bisa wujud, bisa muncul, bisa ada walaupun tanpa putih. Karena menunjukkan peci ini zat dan dia tidak butuh kepada yang lain. Beda sama putihnya. Kalau putihnya peci ini dia tidak bisa wujud, nggak bisa muncul kalau tidak bersamaan dengan sesuatu. Maka apabila Allah itu disebut butuh kepada wujud yang lain, berarti dia sama saja disebut sebagai sifat. Apa ada yang menyebut Allah itu sifat? Ada. Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu butuh kepada wujudnya sesuatu yang lain. Allah menitis pada Isa, Allah menitis pada Roh Kudus. Ini tandanya Allah membutuhkan wujud yang lain. Kalau Allah diposisikan seperti itu, berarti dia mensifati Allah sebagai sifat, bukan sebagai zat yang berdiri sendiri. Jadi masalah keimanan perlu kita perhatikan, jangan sampai kita berbeda keimanannya dengan para pendahulu kita, karena iman itu harus sama. Beda sama amal. Kalau amal boleh nggak sama. Dulu diceritakan zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada seseorang yang membawa sebuah kitab. Kitabnya itu berisi seluruh perbedaan ulama. Ulama ini sama ini beda begini, masalah kunut beda, masalah sedekap beda, masalah berdiri beda, masalah ini beda semua. Dibaca Imam Ahmad, hebat kitab kamu ini, bisa lengkap isinya, semua perbedaan ulama ditulis. Terus kira-kira mau kamu kasih judul apa kitab kamu? Apa kira-kira judulnya? Ya, ikhtilaf bainal ulama, perbedaan antara ulama. Kata Imam Ahmad, gimana kalau dikasih nama keluasan agama, kemudahan dalam beragama? Artinya kita diperbolehkan mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain. Tandanya apa? Agama begitu mudah, agama begitu luas. Gak harus kita harus ini amalnya, kalau gak begini salah. Itu kalau masalah akidah. Beda dalam masalah amal. Masalah amal kamu boleh berbeda dengan siapa saja, karena amal itu banyak keringanannya. Jadi perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain tandanya agama itu mudah, agama itu luas, agama itu sangat ringan untuk kita praktekkan. Yang penting jangan beda dalam akidah. Kalau beda akidah, kamu keluar kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Makanya akidah itu satu, iman itu satu. Beda dengan amal. Ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Saya mau nggak pakai semuanya, beb, gila kamu berarti. Saya mau langsung Quran hadis, goblok kamu berarti. Dikira kalau langsung Quran hadis pinter gitu. Wah, kelihatan gobloknya maksudnya. Orang yang hidup 1400 tahun setelah zaman Nabi tiba-tiba pegang Quran dan mengatakan ini maknanya begini, ini maknanya. Ente ngimpi apa?
1400 tahun dari Nabi pegang Quran, ngerti Quran dari mana? Kamu harus ikut ulama yang sampai ke Nabi. Dan ulama itu punya pedoman-pedoman, punya rujukan-rujukan. Di antara rujukan seluruh ulama, mujtahid yang 4 yang disepakati oleh ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Siapa yang menyepakati 4 ini? Seluruh penduduk? Bukan. Itu mah Indonesia, kesepakatan suara terbanyak, walaupun goblok semua yang bersepakat. Oh enggak, yang menyepakati 4 imam ini jadi mujtahid para ulama, para orang yang punya pengetahuan, maka mereka tahu inilah para ahli-ahlinya. Ini bukan orang-orang kayak kita yang mutusin. Jadi jangan sampai kita khilaf tentang Tuhan. Maka banyak orang yang meyakini Tuhan di dalam hati. Kalau Tuhan dalam hati kamu masing-masing ada Tuhan, berarti Tuhan butuh wujud kalian dong. Nanti Tuhan nggak berdiri sendiri. Ini mustahil. Tuhan ada di atas. Tuhan butuh tempat kalau begitu. Dia tidak berdiri sendiri, itu mustahil. Jadi nggak boleh khilaf, nggak boleh beda masalah akidah. Kamu boleh beda masalah amal. Mau sholatnya begini-begini, mau begini-begini, mau begini, terserah kamu lah. Yang penting kamu punya dalil, punya argumentasinya. Tapi masalah akidah tidak boleh ada perbedaan. Apabila Allah sifat, gimana emangnya? Kalau Allah itu sifat, maka berarti Allah tidak akan bisa disifati. Sifat itu tidak bisa memiliki sifat, karena sifat itu dimiliki, hingga sifat itu nggak bisa memiliki, gitu loh. Kayak contoh, putih ini dimiliki sama peci, maka putih ini nggak bisa memiliki yang lain. Umpamanya putih itu memiliki si hijau. Ini hijau apa? Ini hijaunya si putih, bisa? Nggak bisa. Putih itu sifat. Apabila dia menjadi sifat, maka dia tidak bisa memiliki sifat-sifat yang lain. Yang bisa memiliki sifat hanya zat, gitu loh. Nah, Allah itu zat, maka Allah itu bersifat, memiliki sifat apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat-sifat ini wajib ada pada Allah. Kalau sifat ini wajib ada pada Allah, berarti posisi Allah, keadaan Allah tidak mungkin sebagai sifat, maka dia harus sebagai zat. Apabila Allah itu diimani sebagai sifat, maka pasti Allah itu tidak akan bisa memiliki sifat. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafu bihima. Maka Allah itu wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Apa ma'ani? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ma'nawiyah apa? Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Maka wajib Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Falaisa bisifatin, maka kalau begitu Allah bukan sifat. Walau ihtaja ila mukhassisin, yang kedua, apabila Allah itu butuh pada pencipta, lakana hadisan, maka pasti Allah itu baru. Wujud, kita wujud, matahari wujud, kalian wujud, bintang wujud, bumi wujud. Apabila sebuah wujud ini butuh diciptakan, maka berarti wujud itu pasti wujud yang baru. Apabila Allah butuh diciptakan, berarti wujudnya Allah wujud yang
baru. Dan wujud yang baru bagi Allah hukumnya mustahil. Kenapa mustahil? Karena kita sudah membahas Allah itu wajib bersifat qidam, wajib bersifat baqo, seperti yang telah kita buktikan sebelum sifat-sifat ini. Wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo, wajib mukhalafah, itu yang telah kita bahas pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sarahnya kita baca. Taqaddama anna qiyamuhu ta'ala binafsi ibaratun an istighna'ihi jalla wa azza anil mahallil wal mukhassis. Sudah dijelaskan bahwa sifat qiyamuhu binafsi ini adalah ungkapan dari makna ketidakbutuhan Allah kepada zat yang lain dan juga kepada pencipta. Allah tidak butuh pada zat yang lain dan Allah tidak butuh kepada pencipta yang lain. Wa amma burhanu istighna'ihi ta'ala anil mahallin, dan adapun ketidakbutuhan argumentasi atau bukti dalil kalau Allah itu tidak butuh kepada zat yang lain, ai an dzatin yaqumu biha, kepada zat yang mana dengan zat itu Allah berdiri. Ini mahalin di sini harus diartikan apa? Zat. Jangan mahalin diartikan tempat. Banyak para penterjemah yang nggak pernah ngaji, tahu-tahu nerjemahin, ketika baca mahalin dianggap itu artinya tempat. Maka diartikan Allah tidak butuh tempat. Kalau pembahasan Allah tidak butuh tempat, maka pembahasannya bukan dalam qiyamuhu binafsih, tapi dalam mukhalafah lil hawadis. Mahalin di sini maknanya adalah zat. Allah tidak butuh kepada zat yang lain, yang mana dengan zat itu Allah berdiri. Fa huwa annahu law ihtaja ta'ala ila dzatin ukhra, apabila Allah butuh pada zat yang lain, yaqumu biha, yang mana dengan zat itu Allah berdiri, lazima ayyakuna sifatan bitil kadzat, maka akan jadinya Allah menjadi sifat bagi zat tersebut. Id la yaqumu bidzat illa sifatuha, karena tidak ada yang berdiri pada suatu zat kecuali dia menjadi sifatnya. Kayak bicara hijau. Hijau berada pada tembok, maka hijau itu menjadi sifatnya tembok. Sesuatu yang berdiri pada zat maka disebut dia sebagai sifat dari zat tersebut. Andai yang berdiri pada tembok ini merah, maka merah menjadi sifatnya tembok. Andai yang berdiri hitam, maka hitam menjadi sifatnya tembok. Jadi sesuatu yang berdiri pada zat, dia akan menjadi sifatnya. Apabila Allah berdiri pada zat yang lain, pada Isa, pada Roh Kudus, pada diri kamu, maka berarti Allah menjadi sifat kamu. Kalau begitu, Allah menjadi sifatnya sesuatu. Lazima ayyakuna sifatan bitil kadzat id la yaqumu bidzat illa sifatuha, karena tidak ada yang berdiri pada suatu zat kecuali dia menjadi sifat bagi zat tersebut. Wa maulana jalla wa azza yastahilu ayyakuna sifatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil menjadi sifat. Allah itu enggak mungkin jadi sifatnya sesuatu. Kenapa? Sifatan hatta yahtaja ila mahallin yaqumu bihi. Id laukana sifatan, apabila Allah itu menjadi sifatnya sesuatu, berarti alla yattasifa bi sifatil ma'ani, maka berarti
pada dirinya Allah itu tidak bisa memiliki sifat ma'ani. Seperti apa sifat ma'ani? Wa hiya al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal sam'u wal basaru wal kalamu. Wala bisifatil ma'nawiyah, dan juga Allah tidak akan bisa memiliki sifat ma'nawiyah. Apa itu? Wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Li'anna sifata la tatasifu bisifati tsubutiyah ghairi nafsiyatin wala salbiyatin. Karena suatu sifat itu tidak bisa bersifat dengan sifat subutiyah. Sifat itu tidak bisa bersifat dengan sifat subutiyah yang bukan nafsiyah dan bukan salbiyah. Artinya tidak bisa disifati ma'ani dengan sifat ma'ani yang lain gitu loh. Sifat subutiyah itu mana? Sifat yang punya nafsun. Sifat yang punya nafsun maknanya sifat yang bisa sampai derajat dilihat, disebut namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani tidak bisa berdiri pada sifat ma'ani yang lain. Putih tidak bisa berdiri pada hijau, gitu loh. Bunder tidak bisa berdiri pada kotak. Sakit tidak bisa berdiri pada sakit yang lain, atau sakit berdiri pada sehat, yang nggak bisa. Arti semua sifat itu tidak bisa berdiri pada sifat yang lain apabila derajatnya sebagai sifat ma'ani. Li'anna nafsiyata wa salbiyata tatasifu bihi madzat wal ma'ani. Karena sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu bisa menjadi sifatnya zat dan bisa menjadi sifatnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu bisa disifati asal tidak dengan ma'ani yang lain. Nah, sifat ma'ani disifati dengan apa? Nafsiyah. Apa? Wujud. Sifatun wujudiyatun, berarti sifat wujud. Berarti sifatnya punya nafsiyah. Qadimatun salbiyah. Berarti sifat ma'ani itu bisa disifati dengan sifat nafsiyah dan bisa disifati dengan sifat salbiyah. Sifatnya Allah itu wujud. Wujud sifatnya Allah, kudrat itu sifat wujudiyah, dan kudrat itu sifatnya kidam, kudrat itu sifatnya bako, kudrat itu sifatnya mukhalafah, kudrat itu wahdaniyah. Itu sifat kudrat disifati dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Adapun yang nggak mungkin, apa yang nggak mungkin itu sifat ma'ani disifati sifat ma'ani yang lain. Ada kudrat disifati dengan kudrat, ini nggak mungkin. Lau qabilat sifatu sifatan ukhra lazima alla ta'ra anha au an mithliha au an ziddiha. Apabila sifat ma'ani disifati dengan sifat ma'ani yang lain, maka pasti tidak akan terlepas darinya, dari semisalnya atau dari kebalikannya. Lah, apabila Allah itu kok disifati dengan Allah itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani, bagaimana? Maka tidak ada pencipta alam ini. Karena pencipta alam ini
harus yang bersifat kudrat. Pencipta alam ini harusnya bersifat qadir, muridan, alim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wajib Allah bersifat qadiran, muridan. Allahu alimun bi kulli syai'. Allah wajib bersifat alim. Dan sifat-sifat qadir, alim, murid ini tidak bisa berdiri pada sesuatu kecuali sesuatu sebagai zat. Kalau dia sebagai sifat, maka tidak akan bisa memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah harus zat. Allah wajib sebagai zat. Tidak mungkin Allah itu sebagai sifat. Jadi jangan sampai kamu mengimani sebagaimana imannya orang-orang yang di luar agama Islam yang mengatakan Allah itu sifat yang bisa kemana saja, bisa nempel kemari, khususnya orang-orang apa? Kejawen, orang-orang manunggaling Gusti. Ini yang mengatakan Tuhan dalam hati, Tuhan menyatu dengan kita. Gimana? Tuhan menyatu dengan kamu berarti Tuhan butuh wujud kamu dong. Dia nggak berdiri. Kalau Tuhan menjadi bagian wujud kamu berarti dia sifat kamu. Kalau dia sifat kamu, dia nggak bisa bersifatan kudrat, iradat, ilmu. Terus yang bikin alam siapa? Tuhan yang mana yang bikin alam kalau begitu? Sedangkan pencipta alam ini harus zat yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Jadi Allah itu pencipta alam semesta yang bersifat kudrat, iradat, dan dia harus zat yang berdiri sendiri. Nah, mungkin kalau dia diposisikan sebagai sifat. Apalagi Tuhan bisa punya keluarga, repot lagi nih. Bisa punya anak, Tuhan bisa menitis menjadi Tuhan-Tuhan yang lain. Berarti Tuhan diposisikan sebagai sifat. Kalau kamu meyakini Tuhan seperti itu, berarti keyakinan kamu nggak ada bedanya dengan orang-orang Yunani, dengan orang-orang India yang mengatakan Tuhan punya keluarga, Tuhan punya anak, Tuhan punya keturunan. Bedanya apa kamu dengan mereka kalau begitu? Sedangkan kamu wajib mengimani wa ilahukum ilahun wahid. Kalau kamu wajib iman Tuhan itu esa, berarti dia tidak berkait dengan segala sesuatu. Dia berdiri sendiri, dia tidak butuh pada wujud yang lain. Ini yang wajib kita imani. Jadi dalilnya jelas. Apabila Allah itu butuh kepada zat yang lain, berarti Allah menjadi sifat bagi zat tersebut. Kalau Allah menjadi sifat bagi zat tersebut, maka Allah tidak bisa memiliki sifat. Kalau Allah tidak memiliki sifat, berarti tidak ada pencipta alam semesta ini. Siapa yang bikin alam semesta kalau begitu? Ini kita tolak. Kalau Allah butuh kepada zat yang lain. Terus yang kedua, wa yalzamu mithlu dzalika fi sifatil ukhra allati qamat biha idil qabulu nafsiyun fala budda ayatakhidha baina mumathilati wa huwa mahallun wa muhalun lima yalzamu alaihi minatasalsuli. Maka ini masih melanjutkan yang di atas, wa yalzamu mithlu dzalika, maka hal yang seperti itu pasti akan menjadi suatu kelaziman fi sifatil ukhra, pada sifat yang lain yang menjadi tempat eksistensi sifat yang pertama tadi.
Apabila ada sifat putih berdiri pada sifat hijau namanya. Gimana? Berarti si hijau itu akan menjadi tempat berdirinya si putih. Si putih itu akan bergantung pada si hijau. Kalau putih itu dikatakan berdiri pada hijau, umpama ini idil qabulu nafsiyun, sebab menerima pada sifat lain yang sama, yang kebalikannya. Idil qabulu nafsiyun fala budda ayatakhidha bainal mumathilati wa huwa muhalun lima yalzamu alaihi minat tasalsuli. Maka yang akan terjadi, keadaannya si putih dan keadaannya si hijau itu akan punya keadaan yang sama, yang mana kedua-duanya bersifat sebagai nafsi, dan pasti akan terjadi menyatu antara beberapa hal yang serupa. Putih serupa dengan hijau, ketika keduanya saling berkaitan, maka keduanya akan menjadi satu, akan menjadi sebuah wujud. Wa huwa muhalun, dan yang demikian itu mustahil. Lima yalzamu alaihi minat tasalsul, karena akan terjadi apa? Tasalsul. Tasalsul itu apa? Terkaitnya sesuatu pada sesuatu tanpa ada batasnya. Wa dukhulu ma la nihayatan lahu minasifati fil wujudi wa huwa muhalun, dan akan masuknya satu wujud kepada wujud yang lain yang tidak ada batasnya, maka itu adalah mustahil. Fa inna sifata la taqbalu ayyatasifa bi sifati subutiyah ghairi nafsiyah taqumu biha akni sifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Kalau si hijau itu menjadi tempatnya si putih, kata si hijau, ente ini mau berdiri pada diri saya, kata si hijau. Lah sayanya saja nggak bisa berdiri, saya sedang butuh kepada wujud yang lain. Nah, kalau hijau yang tadinya mau diposisikan sebagai tempatnya si putih, dia butuh pada wujud yang yang lainnya hitam namanya. Si hitam juga begitu, jauh-jauh. Ente ini jangan ngarang, jauh. Oh, saya aja lagi butuh wujud yang lain. Ya udah, kamu cari wujud yang lain, nyari lagi kuning. Ya ini nggak ada habisnya, nanti yang satu butuh sama yang lain terus yang jadi nafsi yang mana? Maka yang demikian akan terjadinya sesuatu yang mustahil dijumpai. Kamu nggak akan menjumpai sesuatu yang seperti itu, begitu loh. Yang akan kamu jumpai pasti sifat berdiri pada zat. Nggak mungkin ada sifat berdiri pada sifat yang lain. Wa maulana jalla wa azza qamal burhanul qati' ala wujubi ittisafi bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Dan Allah itu sudah dibuktikan dengan bukti yang sangat jelas, yang mematahkan semua argumentasi yang lain, bahwa Allah itu wajib bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran,
mutakalliman, ini wajib itu menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayalzamu ayyakuna dzatan aliyatan mausufatan bisifatil murtafi'ati. Maka keadaan ini akan menunjukkan pada lazimnya Allah itu menjadi zat, wujudnya pasti sebagai zat yang enggak bergantung lagi pada yang lain, aliyatan yang luhur, mausufatan yang bersifat bisifatil murtafi'ah, yang mana Allah itu disifati dengan sifat yang maha tinggi, walaisa huwa fi nafsihi subhanahu sifatan li ghairihi, dan bukanlah dirinya Allah itu pada nafsiyahnya itu menjadi sifat bagi yang lain. Allah itu punya nafsiyah. Iya, wong yang namanya sifat ma'ani juga punya nafsiyah. Tapi nafsiyah yang demikian bukan berdiri pada sifat yang lain, bukan berdiri pada zat yang lain. Nafsiyahnya Allah itu disifati dengan yang lain, hingga Allah itu digantungi oleh sifat, bukan malah wujudnya Allah bergantung pada wujud yang lain. Wujudnya Allah sebagai nafsiyah harus digantungi wujud yang lain. Apa? Sifat ma'ani, qudrat, iradah, dan yang lainnya juga sifat ma'nawiyah. Maka kita dengan dalil ini bisa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil berdiri pada nafsiyah yang lain, mustahil berdiri pada zat yang lain. Walaisa huwa fi nafsihi subhanahu sifatan li ghairihi ta'ala andalika uluwan kabira. Maka Allah maha suci dari yang demikian. Artinya Allah maha suci dari keadaan dirinya Allah yang punya nafsiyah itu berdiri pada zat yang lain. Ya sama saja nanti mau dikatakan kalau diyakini demikian maka akan terjadi nanti terkumpulnya wujud ketuhanan dengan bukan wujud ketuhanan. Nabi Isa disifati dengan sifat Tuhan. Oh, pada diri Nabi Isa itu ada sifat Tuhan. Berarti pada diri Nabi Isa terkumpul sifat ketuhanan dan bukan sifat zat ketuhanan dengan bukan zat ketuhanan. Ini mustahil. Jadi jangan sampai di pikiran kita masuk pemahaman bahwa Allah itu berkumpul dengan zat yang lain, atau Allah itu mempunyai sifat yang lain yang bukan sifat ketuhanan. Tahu Allah itu berdiri pada zat yang bukan zat ketuhanan. Ini harus kita luruskan. Karena banyak orang-orang yang kemudian ngaji tauhid tapi kesimpulannya malah menetapkan Allah itu berdiri pada zat yang lain, bersemayam pada dirinya, bersemayam pada sesuatu, atau Allah gentayangan, atau Allah bisa. Ini pemahaman yang kita harus bersihkan dalam diri kita. Jangan sampai kita memunculkan pemahaman-pemahaman ini atau terbersih dalam diri kita pemahaman tentang hal ini. Ragu saja sedikit kamu masalah ini, gugur iman kamu. Allah itu sebenarnya zat apa sifat ya? Allah itu berdiri sendiri atau enggak ya? Muncul keraguan dalam pikiran kamu, rusak iman kamu. Syak fillah
au fi sifatillah, itu bagian daripada murtad, bagian daripada riddah, sesuatu yang mengeluarkan kamu dari keimanan. Jadi jangan sampai kamu tidak meyakini hal ini. Kita meyakini Allah berdiri sendiri pakai apa? Dalil. Allah zat, kita iman pakai dalil. Kebalikannya orang Nasrani, dia meyakini Allah itu bersifat dengan sifat, Allah itu bisa menjadi sifatnya yang lain, pada Isa, pada Roh Kudus, tanpa dalil. Apa argumentasinya? Apa? Kalau kamu nanya berarti nggak iman. Doktrin, pemaksaan paham. Kalau kamu ragu-ragu berarti kamu nggak iman. Biar yakin gimana? Jangan nanya, percaya saja. Kan repot ini. Berarti iman harus goblok gitu loh. Iman nggak boleh pinter. Kalau pinter jadinya nggak iman. Makanya kata mereka, jangan dalam-dalam, ntar ketahuan aslinya. Kalau buka jangan dalam, nanti kelihatan. Dikit aja maksudnya. Itu jangan sampai menjadi pegangan kita dalam iman kepada Allah. Makanya banyak orang Islam sekarang didoktrin, percaya Allah ada, Allah di atas, nggak percaya kafir. Apa itu? Kalau kamu mau meyakini Allah di atas, dalilnya katakan, tulisan, ini tulisan, fakta dong. Apa yang menunjukkan Allah di atas? Atas itu tempat. Tempat itu diciptakan. Yang menciptakan tempat Allah. Sebelum tempat diciptakan, Allah di mana? Butuh tempat. Jadi atas bukan tempatnya Allah, begitu loh. Maka orang yang memaksakan orang lain yakin Allah ada di atas, ini pemahamannya sama dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan kalau kamu nggak percaya kafir. Gimana sih? Kok ada pemahaman Islam begitu? Nggak ada. Nabi nggak ngajarin begitu, nggak ada. Nabi ngajarin semuanya jelas. Apa yang harus kita imani jelas. Masalah kiamat jelas, masalah neraka jelas, surga jelas, akhirat jelas, tentang kenabian jelas, sifat-sifat Allah jelas. Nggak ada yang kamu dipaksa percaya, nggak ada. Harus percaya ini, oh nggak bisa. Akal itu nggak bisa dipaksa. Akal itu akan berjalan sesuai dengan pemahamannya, mengikuti sesuai dengan penemuannya. Akal bisa memahami segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini. Nggak usah kamu paksakan akal, nggak usah. Maka dikatakan la ikraha fiddin. Agama itu nggak usah dipaksakan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas. Kalau fakta sudah jelas, nanti akalnya akan ke situ, jalan sendiri ke situ. Nggak mungkin akal itu akan menolak kebenaran, kecuali akalnya akal iblis. Akal iblis itu ya bagaimana maksudnya? Akalnya tahu kebenaran tapi tidak menghiraukan kebenaran. Itulah. Ini yang bahaya. Maka dikatakan kamu itu tidak ditakutkan untuk kesasar sampai kepada kamu nggak ditakutkan. Kenapa? Karena jalan menuju Allah banyak rambu-rambunya, banyak petunjuknya, dan kamu nggak mungkin kesasar untuk sampai kepada Allah. Lah yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan kalau kamu tidak menghiraukan petunjuk itu, gitu loh. Udah dikasih petunjuk, nyelonong aja. Kasih petunjuk, lewat aja. Belok kanan, jangan belok, itu rumah janda, malah belok kiri, kan repot kamu. Petunjuknya jelas. Yang ditakutkan kalau kamu nggak menghiraukan petunjuk tersebut.
Jadi kayak orang-orang yang menolak agama Islam, mempertahankan apa yang mereka yakini doktrin dari orang tuanya. Itu dasarnya dia dilema seperti orang-orang Arab pertama kedatangan Nabi. Saya mau ikut Muhammad ini benar, tapi saya ninggalin orang tua saya. Mereka dilema, harus ikut Muhammad atau ikut orang tuanya. Ketika doktrin lebih kuat, maka mereka akan ikut orang tuanya, walaupun dia tahu ini nggak bisa ditolak kebenarannya. Beda dengan orang yang betul-betul mau cari kebenaran. Dia nggak ada urusan orang tua saya mau apa saja, ini kebenaran, nggak bisa kebenaran ditolak, maka dia akan ikut Muhammad dan meninggalkan doktrin-doktrin yang ada. Ini yang kita harapkan, akal kita jadi akal yang sehat, bisa menerima kebenaran. Itu dalil yang pertama yang menunjukkan Allah itu tidak butuh kepada zat yang lain. Dalil yang kedua sekarang, buktinya kalau Allah itu tidak butuh kepada pencipta. Wa amma burhanu wujubi istighnai ta'ala anil mukhassisin. Buktinya kalau Allah itu enggak butuh kepada mukhassis, kepada pencipta, ai fa'ilin atau kepada fa'il yang menjadikan dirinya. Fa wa ana law ihtaja ila fa'ilin, apabila Allah itu butuh kepada fa'il yang menciptakan dirinya, lakana wujuduhu hadisan, maka pasti wujudnya Allah menjadi wujud yang baru. Wadzalika muhalun, dan apabila wujudnya Allah itu wujud yang baru, itu mustahil ma'rafta bil burhanil qati' min wujubi qidami ta'ala wa baqaihi subhanahu wa ta'ala. Bukankah kamu telah membuktikan dengan argumentasi yang sangat jelas bahwa Allah itu wajib bersifat qidam dan Allah wajib bersifat baqa, yang memustahilkan dirinya Allah itu baru. Lah kalau Allah itu tadinya enggak ada terus jadi ada, nah bedanya apa dengan kamu? Kalau Allah itu tadinya enggak ada terus jadi ada, yang bikin Allah siapa? Tuhan lagi. Yang bikin Tuhan lagi siapa? Bapaknya Tuhan lagi, kakeknya Tuhan. Enggak ada habisnya kalau begitu. Terjadinya apa? Tasalsul. Maka ini maka Allah wujudnya harus qidam dan wujudnya harus baqa. Tidak ada permulaan wujudnya dan tidak ada akhir bagi wujudnya. Wujudnya Allah itu asli memang wujud, bukan tadinya enggak ada tahu-tahu mejudut, tahu-tahu tiba-tiba nongol sendiri, enggak ada itu wujud begitu, enggak ada. Allah itu aslinya wujud, yang wujudnya asli itu hanya wujudnya Allah. Nah kalau kita diwujudkan gitu, yang asli wujud itu hanya Allah, selainnya diwujudkan. Fatabayyana bihadainil burhanain wujubul ghina mutlaqi li maulana jalla wa azza an kulli ma siwah wa makna qiyamu ta'ala binafsihi. Maka dengan dua pembuktian ini, dengan dua argumentasi ini, kita menyimpulkan wajibnya Allah bersifat maha kaya secara mutlak, istighna'ul mutlak, ghaniyul mutlak. Allah itu tidak butuh kepada segalanya secara mutlak, nggak butuh pencipta, nggak butuh kepada zat yang lain. Nanti kita tambah lagi, tidak butuh pada perantara, tidak butuh pada yang diciptakan, tidak butuh pada yang menyempurnakan.
semua itu tidak dibutuhkan Allah, maka itu menunjukkan Allah itu ghaniyul mutlak, wa Allah itu istighna'an kulli ma siwa, tidak butuh kepada segala sesuatu. Maka dari arah inilah Allah disebut namanya qiyamuhu binafsi. Jadi berdiri sendiri itu bukan begini berdiri, bukan, tapi maknanya tidak butuh segala sesuatu. Nah, kenapa qiyamu binafsi ditafsirkan dengan dua penafsiran, sedangkan yang lain semua sifat-sifat qidam, baqa, mukhalafah ditafsir dengan satu penafsiran? Oh, karena qiyamu binafsi ini apabila ditafsir dengan satu penafsiran ditakutkan menimbulkan pemahaman zatnya Allah sama dengan zatnya makhluk. Biar di pikiran kita nggak terserempet, nggak masuk pemikiran bahwa zatnya Allah sama dengan zat kita, maka ulama memberikan dua penafsiran. Allah itu zat dan zatnya tidak diciptakan. Kenapa? Karena kita juga disebut sebagai zat. Kenapa? Karena kamu juga punya sifat, gitu loh. Setiap yang punya sesuatu pada dirinya, maka sesuatu itu menjadi sifatnya, gitu loh. Pada diri kamu ada apa? Sifat gerak, ada diam, ada sakit, ada sehat. Maka itu menjadi sifat kamu. Sakit itu sifat kamu, sehat sifat kamu, gerak sifat kamu, diam sifat kamu. Kalau kamu punya sifat, berarti kamu sebagai zat. Nah, kalau kamu sebagai zat, Allah zat, bedanya apa terus? Maka ulama membuat penafsiran dengan dua penafsiran. Oh, kalau zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Kalau zatnya kita, zat yang baru yang butuh diciptakan. Jadi ini untuk apa? Membentengi, mengkanter agar kita tidak menyamakan zat Allah dengan zatnya makhluk, ya. Selesai pembahasan kita tentang dalil atau argumentasi bahwa Allah itu wajib berdiri sendiri atau Allah wajib tidak butuh kepada segala sesuatu. Insyaallah kita akan sambung berikutnya. Puncaknya dalil yaitu dalil wahdaniyah, wajib Allah bersifat esa. Insyaallah kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah, diberikan pemahaman yang rasih oleh Allah, dipahamkan akal kita, diluaskan hati kita, dijadikan orang-orang yang senantiasa berpegang pada pendapatnya para pendahulu kita sesuai kepada zaman, kepada akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وصلنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طهسي صحبي الحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.